Mari kita berdoa. Benar Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan, setiap langkah kehidupan kami, kiranya Engkau menuntun kami. Setiap langkah kehidupan kami, Engkau kiranya menegur kami, membimbing kami, memberi penghiburan kepada kami. Karena tanpa Engkau, kami lemah. Karena tanpa Engkau kami terpuruk. Karena tanpa Engkau kami terbatas. Oleh karena itu Tuhan kiranya memimpin kami, membimbing kami, menegur kami, menghibur kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah Engkau boleh memakai firman-Mu pada hari ini yang akan kami renungkan. Untuk Tuhan tegur, Tuhan bimbing, Tuhan hibur kami. Sehingga setiap langkah kehidupan kami boleh menemukan pengharapan sejati di dalam Engkau. Meskipun kami harus menghadapi pada kehidupan kami. Tapi ketika Engkau menuntun kami aman di dalam Engkau. Kami menemukan kedamaian di dalam Engkau. Dan biarlah Engkau menuntun kami melalui firman-Mu hari ini. Berbicaralah kepada kami, kiranya Roh Kudus bekerja, menolong kami untuk memahami firman-Mu dalam bahasa yang bisa dimengerti. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami bukan hanya sekedar mendengarkan firman-Mu, kami belajar firman-Mu, kami mengenal Engkau, tapi kami juga boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dan hidup kami pun diubah oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Juru Selamat, sumber kedamaian kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Kok lemes ya? Selamat pagi. Oke. Ya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sejenak. Boleh bangkit berdiri? Oke, Bapak Ibu dipersilakan untuk salaman di sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Tapi bukan anggota keluarga ya. Salaman dengan satu orang dan tanyakan namanya siapa. Jangan suami istri ya. Suami istri ditanya tidak ada gunanya gitu ya. Coba salaman dengan satu orang, tanyakan namanya. Terus setelah pulang jangan lupa disapa ya. Oke. Ini berapa orang yang disalami ya Bapak Ibu ya? Oke, kalau sudah silakan duduk. Terima kasih. Masih ingat namanya siapa yang disalami? Ingat ya, pulang nanti jangan lupa disapa ya, jangan hahe gitu ya. Oke, kita kan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Harapan di Tengah Badai. Slide PowerPoint-nya. Oke, siap. Bapak Ibu saudara sekalian, tanggal 7 Januari 2025 tadi sudah didoakan sama penginjil Esther ya. Ada kebakaran hebat yang terjadi di Los Angeles gitu ya. Los Angeles ada di Amerika Serikat. Dan kebakaran ini memakan cukup banyak orang gitu ya, menghanguskan 40.000 hektar di 6 wilayah. Kemudian ada belasan ribu bangunan itu menjadi rusak, puluhan orang meninggal, belasan masih hilang, dan puluhan ribu harus dievakuasi. Dan kerugian material yang harus kerugian material yang terjadi adalah kira-kira senilai ribuan triliun rupiah. Itu duit semua ya, bukan daun ya. Cukup mengenaskan bukan? Kebakaran hebat terjadi di Los Angeles. Kira-kira kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di Los Angeles pada waktu itu, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Terima kasih jawabannya. Kira-kira apa yang dilakukan? Mungkin kita akan lari gitu kan ya, kita akan lari. Mungkin kita lagi mandi, gak ngurus gitu kan ya, pokoknya langsung lari karena apa? Kebakaran gitu ya. Atau mungkin kita sembunyi di dalam rumah gitu kan ya. Kita berpikir bahwa lebih aman di dalam rumah sendiri meskipun kontrak gitu kan ya. Ternyata apa? Ternyata ada salah seorang artis Hollywood, artis Amerika, pada waktu kebakaran terjadi, dia mendekam di dalam rumah, tetap akhirnya dia juga meninggal. Gitu ya. Ketika kita ada di dalam situasi sulit seperti badai di Amerika, kita mau lari percuma, kita mau sembunyi percuma, kita akhirnya pasrah. Ya sudahlah, kalau mau mati gimana? Kita ada di dalam posisi tidak berpengharapan.
Hal yang sama juga dialami oleh bangsa Israel di dalam kitab Hosea. Mereka menghadapi badai yang tidak berpengharapan. Dan menariknya adalah ada solusi, ada jawaban terhadap badai yang tidak berpengharapan itu. Solusinya bukan dari diri mereka sendiri. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Hosea pasal yang kedua. Hosea pasal yang kedua, kita meneruskan eksposisi kita kitab Hosea. Kitab Hosea ada di mana Bapak Ibu? Sebelum Kejadian ya, karena ada daftar isi. Kitab Hosea pasal yang kedua ayat 13 hingga ke 22. Kitab Hosea pasal yang ketiga ayat Hosea 2 ayat 13 hingga ke 22. Saya hanya mengkhususkan membaca ayat yang ke-13 hingga ke-15 dan ayat yang ke-17 hingga ke-19. Hosea 2 ayat 13 hingga 15, 17 dan 19. Saya menggunakan terjemahan baru yang kedua. Kalau Bapak Ibu menggunakan terjemahan baru pertama mungkin agak sedikit berbeda. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun. Lalu berbicara memikat hatinya. Dari sana akan kuberikan kebun anggurnya kepadanya dan kubuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Di sanalah dia akan merelakan diri seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang liar, dengan burung-burung di udara, dengan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri. Aku akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah kita membayangkan kita diselingkuhi oleh pasangan kita? Kalau diselingkuhi kira-kira perasaannya gimana? Saya jamin tidak ada yang senang begitu kan ya. Kalau diselingkuhi oleh pasangan maka kita akan merasa sakit. Biasanya sakitnya di mana? Tidak usah dilanjutkan ya. Sakitnya pasti di hati kita itu ya. Hal yang sama juga terjadi pada kitab Hosea. Allah juga diselingkuhi oleh orang-orang Israel. Kalau kita membaca di dalam Ulangan 7 ayat yang ke-6, Israel disebut sebagai umat Allah yang disayangi oleh Allah. Israel adalah kekasihnya Allah, orang yang disayang oleh Allah. Tetapi mereka sudah tidak setia kepada Dia. Tidak setia kepada Allah. Mereka menyembah Baal, mereka menyembah berhala. Bahkan kalau kita melihat di dalam Hosea pasal yang ke-7, Hosea pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Tuhan sudah memberkati mereka, tetapi mereka menggunakan berkat itu untuk membuat dan menyembah Baal. Ironis bukan? Tuhan sudah memberkati mereka, tapi mereka menggunakan berkat itu untuk menyembah Baal. Untuk nyeleweng daripada Tuhan, untuk berzina dengan ilah-ilah lain dan tidak menyembah Allah. Mereka menemukan kepuasan, mereka menemukan berkat di dalam Baal, di dalam berhala. Akibatnya apa? Allah menghukum mereka dengan memberikan badai kelaparan dan gagal panen. Apa maksudnya? Apa maksud Allah menghukum mereka dengan kelaparan dan gagal panen? Tujuannya supaya mereka sadar bahwa ketika mereka mencari kepuasan di dalam Baal, mereka mencari kepuasan di dalam berhala, itu sebuah kebohongan, itu sebuah ilusi. Maka Allah menghukum mereka, Allah mengambil semua berkat yang sudah Dia berikan kepada orang-orang Israel. Setiap kita bukankah juga mengalami badai hidup ya? Setiap kita mengalami badai hidup, jenisnya berbeda. Tapi yang terpenting bukan jenis badai hidup, tetapi apa maksud Allah di dalam badai hidup. Ketika badai hidup menerpa kita, Allah mengizinkan badai hidup itu menerpa kita. Ada maksud Allah di baliknya, yaitu Allah ingin kita sadar bahwa kita sebenarnya sedang menyembah berhala. Kita sedang menyembah Baal. Oh, mungkin Bapak Ibu akan protes kepada saya gitu kan ya. Enggak. Semua patung sudah saya hancurkan nebur, nggak ada patung lagi di rumah, tidak ada berhala gitu ya. Saya juga tidak pernah nyimpen patung kucing yang melambai-lambai gitu. Oh, saya nggak pernah. Semua patung sudah hilang, semua sudah hilang, sudah hancur, tidak ada lagi di dalam rumah. Apakah ketika kita tidak menyembah berhala dalam bentuk patung, berarti kita tidak menyembah berhala? Oh tidak. Os Guinness dan Timothy Keller
memberikan definisi yang menarik tentang apa itu berhala. Berhala adalah sesuatu atau seseorang di luar Allah yang ada di dalam hati dan mengikat kita, yang kita kira dapat memberikan arti keamanan, keselamatan, dan kepuasan bagi kita. Lalu kita membuang Allah. Berarti berhala bukan sesuatu yang kelihatan di depan mata, kucing yang bisa melambai-lambai, enggak. Tapi berhala adalah sesuatu yang ada di dalam hati kita, yang tidak kelihatan di depan orang lain. Bahkan mungkin kita tidak sadar bahwa kita sedang menyembah berhala. Berhala ada di dalam hati kita, dan berhala ini mendorong kita untuk kita bersandar, bergantung kepada apapun di luar Allah. Apa contoh-contoh dari berhala itu? Tim Keller memberikan beberapa contoh, misalnya keluarga, kebebasan, moralitas, kebudayaan, intelektual, pengakuan, kerja keras, tanggung jawab, pencapaian, dan sebagainya. Ketika kita menempatkan semua hal ini di atas Allah, maka itu sudah berarti menjadi berhala. Kita boleh punya keluarga, boleh. Kita boleh punya kebebasan, ya. Kita harus bertanggung jawab, ya. Kita harus memiliki intelektual, jelas. Kita harus kerja keras, ya. Tapi ketika kita menekankan semua hal baik ini di atas Allah, bahkan di luar Allah, maka kita sedang tidak sadar sedang menyembah berhala. Ambil contoh, Bapak Ibu pasti pernah mendengar istilah workaholics. Orang gila bekerja. Saya tidak mengatakan kerja keras itu salah ya, kerja berat itu salah, tidak. Tapi kalau orang disebut sebagai gila kerja, namanya saja gila bekerja, berarti dia bekerja benar-benar gila, itu kan ya. Sampai rumah harusnya dia bertemu dengan istri, dengan anak, yang terjadi adalah dia masih mikirin pekerjaan. Anaknya ngajak main, gak peduli, itu kan ya. Yang penting apa? Kerja, sampai Yesus datang kedua kali. Itu namanya orang gila kerja. Kenapa ada orang gila bekerja sih? Apakah karena duit? Oh, karena dia tuh butuh duit banyak. Mungkin one off, iya. Tapi sebenarnya kenapa orang menjadi gila bekerja? Karena mungkin di dalam hatinya dia sedang menyembah berhala kepuasan. Dia sedang menyembah berhala pencapaian. Kenapa? Karena dengan ketika seseorang bekerja keras, bekerja gila bekerja, akibatnya dia akan apa? Oh, dia akan dianggap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Wah, orangnya baik ya, suaminya itu pekerja keras, banting tulang sampai tulangnya remuk semua, gitu kan ya. Dia adalah ayah yang bertanggung jawab, dia adalah seorang papa yang luar biasa. Dia akan dipuji, dia akan dihargai. Berarti ketika dia bekerja keras, gila bekerja, workaholic, berhalanya pencapaian, kepuasan, pengakuan, bukan hanya masalah duit. Dan ketika Tuhan mengasihi kita, dia menghukum kita, dia mengambil sesuatu yang berharga di dalam hidup kita. Berhala yang kita agung-agungkan, berhala yang kita simpan di dalam hati kita, Tuhan mengambil itu semua untuk menyadarkan kita bahwa semua berhala-berhala itu tidak bisa memberikan kepuasan kepada kita. Awal bulan lalu, saya bersama dengan 2 rekan hamba Tuhan sedang Christmas Carol kepada salah seorang jemaat di tempat ini. Jemaat ini mengalami sakit pinggang, sakit tulang belakang selama kira-kira lebih dari 10 tahun. Dan tokonya dia bangkrut. Padahal ironisnya adalah dia adalah seorang olahragawan. Bahkan ketika kami besuk ke rumah beliau, dia menunjukkan semua prestasi-prestasi, medali-medali yang dia capai. Tapi dia sakit tulang belakang 10 tahun lebih, tokonya bangkrut. Dan menurut pengakuan beliau sendiri, jadi saya tidak menafsirkan apapun, beliau sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan mungkin menghukum dia dengan segala penyakit, dengan tokonya bangkrut. Kenapa? Karena selama ini dia sedang memberhalakan kesehatan, dia sedang memberhalakan pekerjaan. Bekerja tentu baik, saya tidak mengatakan tidak perlu bekerja ya. Bekerja baik, bekerja itu penting, itu panggilan dari Allah bagi kita. Tapi ketika kita terus menekankan lebih penting bekerja daripada Tuhan, mencari Tuhan, maka itu sudah menjadi berhala. Maka Tuhan mengasihi kita, dia menghukum kita, dia mengambil berhala itu, supaya kita sadar bahwa jangan mengandalkan berhala itu untuk mendapatkan kepuasan. Oleh karena itu ketika badai menerpa hidup kita, mari kita tanyakan kepada diri kita, apakah ada berhala ya yang masih kita simpan?
Ketika badai hidup menerpa kita, jangan protes, jangan langsung marah kepada Tuhan. Tapi tanyakan, jangan-jangan ada sesuatu atau seseorang yang sedang kita genggam di dalam tangan kita. Kita nggak mau lepas, kita genggam terus sampai mati. Kita nggak mau lepaskan. Akhirnya Tuhan mengasihi kita, Tuhan ingin kita lepas. Jangan pegang berhala, jangan bersandar kepada berhala. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa ada berhala yang masih kita simpan? Tim Keller mengatakan, jika kita kehilangan berhala tersebut, apakah hidup kita menjadi tidak bermakna? Kalau saya kehilangan pekerjaan, ketika saya kehilangan keluarga, ketika saya kehilangan moralitas, ketika saya kehilangan kebebasan, kita rasanya hidup kita sudah nggak berarti. Kita kepengennya, kita sakit-sakitan terus, kita jadi sakit bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Kita stres, kita depresi. Jangan-jangan itu adalah berhala kita. Karena kita terus memberi makan berhala kita supaya kita bisa mengalami kepuasan. Oleh karena itu ketika berhala menimpa kita, tanyakan apakah masih ada berhala yang masih kita simpan. Tetapi Allah yang menghukum adalah Allah yang memberikan pengharapan sejati kepada kita, kepada umatnya, kepada umat Israel pada waktu itu. Bapak Ibu, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu ya, tadi orang Israel mengalami kegagalan panen dan kelaparan. Kalau kira-kira saya tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira solusinya apa ya yang Tuhan berikan kepada mereka? Oh, kalau orang Israel sedang mengalami kelaparan, maka solusinya adalah, terima kasih jawabannya. Kelaparan solusinya adalah banyak makan gitu kan, alias kalau bahasa Yunaninya kewarken gitu kan, kekenyangan. Karena apa? Satu kelaparan, berarti solusinya adalah kekenyangan, banyak makan. Kalau gagal panen berarti solusinya adalah kesuburan. Nah, cengli gitu ya, masuk akal gitu ya. Tapi itu nanti baru diberitakan di ayat yang ke-20 hingga ke-22. Tuhan lebih menginginkan pemulihan, bukan masalah fisik, tetapi masalah hati. Makanya harapan sejati yang Allah berikan kepada orang Israel adalah bukan kemakmuran, tetapi yang terpenting adalah Allah merekonsiliasi umatnya. Rekonsiliasi itu apa Bapak Ibu? Dulunya musuh, sekarang menjadi sahabat. Itu namanya rekonsiliasi. Allah merekonsiliasi umatnya. Kalau kita membaca Hosea 2:13 hingga ke 14a, di situ Tuhan mengatakan Allah merayu orang Israel. Bisa bayangkan Bapak Ibu? Orang Israel sudah berzina, tidak setia kepada Tuhan, menyembah berhala, tapi Tuhan datang merayu mereka. Bisa bayangkan gak sih? Kasih setia Tuhan itu luar biasa ya. Kita tuh dableknya setengah mati, kita tuh nakalnya setengah mati, kita gak setia kepada Tuhan. Tapi Allah merayu kita, menyebabkan dia pergi ke padang gurun, berbicara kepada hatinya. Semua berkata, aku. Bukan umat Israel. Umat Israel mencari Tuhan, no. Tapi Allah mencari mereka, merekonsiliasi mereka dengan Allah. Itu yang Hosea tekankan, itu yang Allah ajarkan kepada kita. Allah merekonsiliasi umatnya. Bahkan kalau kita membaca, Allah memberikan identitas baru kepada kita. Kalau kita membaca Hosea pasal yang pertama ayat 6, 9, dan 10. Israel dihukum Tuhan, dan ketika Allah menghukum Israel, Israel disebut sebagai bukan umatnya. Padahal dulu mereka adalah umat Allah. Tapi ketika mereka berdosa, Allah menghukum mereka. Mereka disebut sebagai bukan umatnya. Bukan orang yang Tuhan sayangi. Tapi ketika Allah memulihkan mereka, kembali status itu dipulihkan oleh Tuhan. Israel menjadi istri dan umat Allah. Bahkan kalau kita membaca Hosea 2, 18 dan 19, Israel disebut sebagai istrinya Allah di dalam apa? Di dalam kebenaran, keadilan, kasih setia, rahmat, dan kesetiaan. Semua sifat-sifat Allah diberikan kepada orang Israel. Tujuannya supaya orang Israel bisa mengenal Allah. Di dalam perjanjian baru kita menjumpai bahwa Allah yang sama merekonsiliasi umatnya dengan Allah. Allah mencipta kita tujuannya supaya kita bisa berelasi dengan dia. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu sudah terpisah dari Allah. Terputus oleh Allah. Kita adalah musuh Allah. Bapak Ibu pernah punya musuh? Halo? Pernah punya musuh?
Wah, nggak pernah di sini ya. Wah, semua alim ya. Karena kita adalah musuhnya mereka gitu ya. Kita nggak pernah punya musuh ya. Kalau kita punya musuh, itu kira-kira apa yang kita lakukan ketika kita papasan dengan musuh kita? Wah, susah jawabnya. Berarti nggak pernah punya musuh ya. Kalau kita punya musuh, kita papasan, yang kita lakukan adalah bahasa Ibraninya melengos. Bapak Ibu tahu melengos? Itu bahasa tingkat surga ya. Melengos itu artinya buang muka. Kan nggak ada ceritanya kalau kita punya musuh, misalnya saya musuhan sama Pak Ignatius yang singer tadi ya. Ini contoh ya. Saya musuhan sama Pak Ignatius, ketika saya papasan dengan dia, yang saya lakukan adalah melengos dan berdoa gitu ya. Semoga dia diterima di sisi Bapak di surga itu kan ya. Kan nggak ada ceritanya kalau saya musuhan sama Pak Ignas, saya nanya kabarnya, gimana Pak Ignas kabarnya? Sudah makan belum? Saya traktir ya di rumah makan seberang gitu kan ya. Nanti notanya Bapak yang bayar ya. Kan nggak ada kan ceritanya orang bermusuhan caranya seperti itu kan. Tanya kabar, traktir makan gitu kan ya. Terus kemudian perhatian sama dia kan enggak. Kalau kita musuhan sama orang, kita akan membenci dia dengan sangat. Bahkan menyebut namanya kita jijik. Benar nggak Bapak Ibu? Bukankah Allah yang sama juga seperti itu kok? Kita bermusuhan dengan Allah berarti Allah jijik dengan kita. Allah yang Maha Kudus, kita berdosa, dia jijik melihat kita. Tapi puji Tuhan, Allah yang Maha Kudus, yang Maha Adil itu mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati bagi kita. Kita yang harusnya dimurkai, kita harusnya musuh Allah, kita harusnya mati akibat dosa, tapi Kristus datang membebaskan kita dengan kematiannya di atas kayu salib, dan dia juga bangkit mengalahkan kematian. Sehingga kita tidak perlu takut dengan kematian. Kita sudah dapat identitas baru, kita musuh Allah, sekarang karena Kristus mati dan bangkit buat kita, maka kita menjadi anak-anak Allah. Kalau pada masa kita bermusuhan dengan Allah, kita didamaikan dengan anaknya, dengan dia melalui kematian anaknya, Yesus Kristus. Kita didamaikan, kita direkonsiliasi, kita tidak terputus, kita tidak terpisah dari Allah. Maka kita mendapatkan identitas sebagai anak-anak Allah. Dan ketika kita mendapatkan identitas anak-anak Allah, kita mendapatkan kepuasan sejati. Yohanes 10:10b, terjemahan baru yang kedua. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Bukan ngirit-ngirit, bukan berkurang-kurang, tetapi berlimpah-limpah. Tentu berlimpahnya bukan berarti mulai sekarang rekening kita jadi 12 digit, jadi 15 digit, kemudian emas kita bertambah gitu ya, emas-emas Indomaret gitu, bukan. Tetapi berlimpah-limpah berarti kita mendapatkan kepuasan sejati, berlimpah secara rohani. Dan tidak ada yang bisa memberikan kepuasan kecuali Kristus. Ketika dunia kita, apa yang dunia tawarkan sih kepada kita? Dunia menawarkan harga diri kan? Kita menjumpai berbagai macam pelatihan-pelatihan kan untuk membangkitkan harga diri kita. Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu punya kekuatan yang tidak terbatas. Dunia menawarkan harga diri. Kita mencari, kita mengejar namanya harga diri. Tapi Kristus memberikan harga diri kepada kita. Harga diri yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di muka bumi ini. Anak Allah yang aman di dalam dia. Dunia mengejar harta, dunia mencari-cari harta, bekerja keras membanting tulang sampai remuk semua tulangnya. Demi apa? Biasanya sesuap nasi dan semangkok berlian gitu kan ya, lumayan dapat berlian sekaligus permata dan sebagainya. Dunia mengejar harta, dunia mengejar kekayaan. Tidak salah dengan harta, tidak salah orang kaya. Tapi ketika dia mendasarkan hidupnya kepada kekayaan, uang, maka yang akibatnya adalah stres, depresi, dan bunuh diri. Dunia mengejar harta, dunia mengejar semua apa yang dikejar oleh dunia kita. Tapi Kristus memberikan harta yang paling berharga. Kalau lagu di Indonesia, biasanya kalau harta yang paling berharga adalah keluarga itu kan ya. Tapi di dalam Kristus, harta yang paling berharga adalah keselamatan dan hidup kekal bersama dengan dia. Kalau keluarga kita harmonis itu baik, tapi kalau keluarga kita semuanya tidak ada yang diselamatkan, bukankah itu juga tidak berharga? Bukan. Makanya harta yang paling berharga adalah keselamatan dan hidup kekal di dalam dia.
Dosa mengakibatkan kita hidup di dalam ilusi kepuasan, tetapi Kristus memberikan kepuasan sejati kepada kita yang percaya kepadanya. Dunia menawarkan kalau kita bisa kaya, kita punya harga diri yang positif, meskipun dalam tahap tertentu itu bagus gitu kan ya. Dunia menawarkan semua, kalau kamu punya harga diri yang positif, kamu punya banyak uang, kamu bisa mendapatkan kekuasaan, otoritas, jabatan paling tinggi dengan berbagai macam cara, kamu akan puas, kamu akan mengalami sukacita. Tapi Kristus mengatakan itu bohong, itu ilusi. Hanya Kristus yang bisa memberikan kepuasan sejati kepada kita, yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di muka bumi. Kebakaran besar di Los Angeles, seperti yang tadi saya ceritakan di awal renungan kita, itu menyapu banyak rumah para artis-artis Hollywood. Misalnya Adam Brody, Mandy Moore, Mel Gibson, Paris Hilton, dan juga James Wood. Kira-kira ada 10 artis Hollywood yang rumahnya kebakaran pada waktu itu. Paris Hilton di dalam sebuah komentarnya, dia itu merasa sangat sedih karena rumahnya kebakaran. Kenapa? Karena rumahnya punya banyak sekali kenangan berharga. Tapi berbeda dengan Paris Hilton, Mel Gibson memiliki respon yang menarik. Bapak Ibu tahu Mel Gibson? Halo, apakah ada orang di sini? Mel Gibson itu siapa Bapak Ibu? Sutradara film Suster ngesot, terima kasih ya. Mel Gibson itu sutradara film The Passion of Christ. Mel Gibson ketika rumahnya kebakaran, apa yang dia katakan? Perhatikan di sini. Ya, saya akan kehilangan beberapa hal, tetapi saya merasa seperti Tuhan itu yang Maha Kuasa sedang mempersiapkan saya untuk melakukan sesuatu yang besar. Perhatikan di sini. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Mel Gibson merasa kehilangan? Iya. Jangan sampai ya ekstrim gitu ya. Jadi orang Kristen tidak boleh sedih gitu ya. Rumahnya kebakaran malah senang, itu agak sakit jiwa itu ya. Merasa kehilangan? Iya. Rumahnya kebakaran? Iya. Kehilangan? Iya. Sedih? Iya. Tapi perhatikan kata-kata Mel Gibson. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dia menemukan kepuasan di dalam Kristus yang tidak dialami oleh artis-artis Hollywood lainnya. Maka ketika badai menerpa kita, ini menjadi refleksi buat kita. Renungkan berhala apa yang masih kita simpan. Dan gantilah berhala itu dengan Kristus, satu-satunya yang bisa memuaskan kita. Berhala apa yang ada di dalam hati kita, ganti itu dengan Kristus yang memuaskan kita. Poin yang terakhir, poin yang kita suka karena terakhir, ya. Allah bukan hanya sekedar memberikan identitas baru kepada kita, tapi Allah memberikan relasi yang baru kepada kita. Hosea 2:17 dikatakan demikian, aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang liar, burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri. Aku akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Allah bukan hanya mendamaikan, merekonsiliasi kita dengan Allah, tapi Allah juga merekonsiliasi kita dengan sesama ciptaan Allah. Makanya kalau kita sudah mendapatkan pengharapan, kita didamaikan oleh Allah di dalam Kristus, kita sudah mengalami itu semua, kita sudah menerima itu semua, maka kita seharusnya punya tanggung jawab untuk menjadi penyalur pengharapan itu. Penyalur damai, penyalur pengharapan itu kepada diri kita sendiri dan orang lain. Jangan diambil sendiri, jangan dimiliki sendiri, jangan dipek dewe itu kan ya. Jangan diambil sendiri, oh yaudah, wis jadi Kristen, ya wis aman. Enggak. Jadilah penyalur pengharapan, jadilah penyalur damai bagi diri sendiri dan orang lain. Bagaimana caranya? Pertama adalah khotbahkan Injil kepada diri kita sendiri. Oh Pak, saya jadi Kristen itu sudah lama, sejak gereja ini belum ada gitu kan ya. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Oh ya jelas ya, pasti ya. Oh saya sudah lama jadi Kristen, saya sudah aktif melayani, saya sudah aktif beribadah. Oh bagus, itu sesuatu yang penting, itu sesuatu yang bagus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus? Saya tidak tanya berapa banyak kegiatan gereja yang kita ikuti. Saya tidak tanya berapa tahun kita jadi orang Kristen. Yang saya tanya, sudahkah kita percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit? Oh ya saya percaya Pak, setiap Jumat Agung Paskah saya ambil perjamuan. Enggak. Saya enggak tanya tentang ritual perjamuan kudus. Yang saya tanya, sungguhkah kita percaya kepada Kristus? Seringkali kita masih berpikir apa sih?
Kalau usaha saya lagi bangkrut, oh saya kurang persembahan berarti, saya kurang aktif persekutuan doa, saya kurang aktif beribadah, saya kurang melayani, makanya usaha saya bangkrut. Perhatikan konsep-konsep seperti ini. Itu bukan konsep Kristen, Bapak Ibu. Makanya sekali lagi, khotbahkan Injil. Ingatkan bahwa kita sudah diselamatkan. Penebusan Kristus cukup bagi kita. Kita diperkenan Allah, kita dibenarkan oleh Allah, kita dianggap benar oleh Allah. Bukan saya baik, saya cukup baik, saya cukup rohani, saya cukup melayani, saya sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen. No. Kita diperkenan karena perbuatan baik Allah di dalam Kristus Yesus. Ingatkan diri kita bahwa kita butuh Injil. Kita sangat butuh Injil. Yang kedua, khotbahkan Injil kepada orang lain. Orang-orang di sekitar kita hidup di dalam badai yang tidak berpengharapan. Mereka mungkin stres, mereka mungkin depresi. Kalau kita membaca berita akhir tahun lalu, beberapa mahasiswa bunuh diri. Badai yang kita alami tidak gampang. Badai di sekeliling kita tidak gampang. Mereka yang mengalami juga tidak gampang. Sudahkah kita menghadirkan Injil yang penuh pengharapan itu kepada mereka? Beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Beritakan bahwa ada pengharapan sejati di tengah badai hidup yang tidak berpengharapan. Dan yang ketiga, usahakanlah perdamaian dengan orang lain. Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dengan damai dengan semua orang. Kalau kita sudah didamaikan oleh Allah, kalau kita sudah direkonsiliasi oleh Allah di dalam Kristus, didamaikan oleh Allah, bukankah kita seharusnya menjadi pembawa damai bagi orang lain? Bagaimana caranya? Berusaha untuk mengendalikan diri kita. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu di sini pernah berkonflik? Siapa di sini yang tidak pernah berkonflik? Bisa acungkan tangan yang tidak pernah berkonflik. Wih, semua pernah berkonflik ya. Kira-kira kenapa sih penyebab konflik? Saya tanya. Hari Selasa barusan saya besuk sama penginjil Bambang Alim ya. Kemudian di sebuah rumah sakit, kemudian begitu saya masuk, terdengarlah konflik antara supir ojek online gitu ya. Ini aku sudah di sini. Enggak, kamu bisa begitu kenapa? Aku sudah dari tadi loh. Aku sudah muter-muter. Aku udah dapat tempat ini loh. Udah tempat. Kenapa kamu kok nempati? Kere-keran enggak mari-mari. Enggak selesai-selesai. Kenapa konflik sih? Bukankah sebenarnya kita konflik itu karena kita apa? Kurang mengendalikan diri. Kita tuh sukanya kepo gitu kan. Kita suka ngurusi orang lain dalam hal yang kagak penting gitu kan ya. Kita cerewet, terus kemudian orang lain tersinggung, marah gitu kan, gegeran, gak mari-mari, ngerepoti hamba Tuhannya gitu kan ya. Kenapa konflik? Karena kita tidak bisa mengontrol diri. Kita sudah didamaikan oleh Kristus. Kita didamaikan oleh Allah di dalam Kristus. Kenapa kita tidak bisa menjadi penyalur pengharapan sih? Kita sukanya gegeran, kita sukanya mencari konflik. Tahu nggak Bapak Ibu, ketika kita suka mencari konflik dengan orang lain, di gereja bahkan, ingat, ada OB di luar. Dan mereka belum percaya kepada Kristus. Ketika mereka melihat jemaat sendiri konflik, kira-kira apa yang mereka tangkap tentang kekristenan? Sama aja ternyata, Kristen enggak Kristen sama aja, ke gereja enggak ke gereja sama aja kok. Bukankah nama Kristus semakin dihina kan? Kalau kita sering berkonflik, kita sering ngurusi, kita gegeran dengan orang lain, kita tidak memuliakan Kristus loh. Ingat, kita solidio Gloria. Solidio Gloria artinya sebentar lagi makan siang, mari kita pergi ke Solaria. Bukan. Solidio Gloria artinya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kan? Ketika kita berkonflik, kita memuliakan Tuhan enggak? Enggak. Kita sedang menghina Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita sudah dapat pengharapan sejati di dalam Kristus, kedamaian sejati di dalam Kristus, sudahkah kita menjadi penyalur kedamaian itu bagi orang lain? Sebagai penutup, ketika kita menghadapi badai yang tidak berpengharapan, Allah memberikan pengharapan dengan memberikan kepuasan sejati di dalam Kristus dan mendorong kita untuk menjadi penyalur pengharapan. Sudahkah kita menerima, mengalami kedamaian itu di dalam hidup kita? Dan sudahkah kita menyalurkannya kepada orang lain?
Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala pengakuan kami. Kami tahu bahwa kami didamaikan oleh Kristus. Kami tahu bahwa kami ditebus oleh Kristus yang mati dan bangkit. Tapi seringkali kami belum mengalami Engkau di dalam hidup kami. Sehingga kami suka cari masalah, Tuhan. Kami suka berkonflik dengan orang lain. Kami sering egois. Kami sering mementingkan diri kami sendiri. Yang penting kami senang, yang penting kami aman, yang penting kami nyaman. Tapi firman-Mu menegur kami. Kepuasan sejati bukan di dalam kenyamanan kami, di dalam berhala kami, di dalam kepuasan kami, tetapi di dalam Kristus yang memberikan kepuasan sejati, kedamaian sejati kepada orang-orang yang percaya kepada Engkau. Pimpin kami, Tuhan, bukan hanya sekedar tahu doktrin, tahu firman, tapi kami boleh melakukannya dalam hidup kami dengan bantuan anugerah-Mu. Roh Kudus kiranya terus menolong kami di tengah jatuh bangunnya iman kami, di tengah keterpurukan hidup kami, di tengah keegoisan kami. Tuhan, Roh Kudus kiranya boleh menolong kami, membimbing kami supaya hari demi hari kami semakin dewasa. Hari demi hari kami semakin serupa dengan Kristus dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sumber kedamaian kami, pengharapan kami sejati, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin.